Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety. Oke, seperti biasa di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety dari berbagai macam sensasi. Dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, video-videonya sudah ada. Silahkan kalian sesuaikan saja videonya dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety itu sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung kepala ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham tentang sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Oke, kembali lagi ke pembahasannya. Di season kali ini saya akan membahas tentang sering sendawa. Karena banyak sekali nih teman-teman yang bertanya di kolom komentar dan di DM juga, Bang, kenapa saya akhir-akhir ini sering sendawa? Nah, untuk orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety, sepengalaman pribadi saya itu juga pernah ada di fasenya yang sering sendawa. Kenapa kita itu mengalami sering sendawa? Untuk orang yang terkena gangguan asam ataupun GERD, itu biasanya kan gasnya berlebih teman-teman ya. Gasnya itu berlebihan, dan ketika gasnya berlebihan itu kita ya udah pasti ya teman-teman ya, itu kita itu sering sendawa gitu teman-teman. Dan itu sebenarnya hal yang wajar sih teman-teman ya, ketika kita terkena gangguan asam lambung ataupun GERD gitu kan. Nah, gimana cara penanganannya? Untuk cara penanganannya kita harus pahami dulu nih, kita kan sedang terkena gangguan asam ya. Asam lambung kita itu sedang tidak stabil lah, ataupun sedang tidak normal, ataupun sedang tinggi gitu ya. Nah, jadi untuk penanganannya kita jaga dulu pola makannya. Seperti apa jaga pola makan itu? Ya, hindari saja makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung menjadi tidak stabil ataupun tidak normal lagi, ataupun menjadi meningkat kapasitas pH ataupun kapasitasnya gitu teman-teman ya. Nah, itu dijaga dulu ya, seperti makanan pedas, asam, terus bersantan, terus minuman bersoda gitu teman-temannya, itu dijaga dulu ya. Jadi untuk supaya tidak berlebihan gasnya di dalam lambung kalian. Dan juga hindari juga makanan-makanan yang bergas seperti umbi-umbian. Ada juga tuh kan umbi-umbian yang mengandung banyak gas. Terus sayuran yang mengandung banyak gas juga itu harus dihindari dulu, supaya gasnya itu juga tidak berlebihan dan asam lambungnya itu bisa cepat netral gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga minum obatnya, obat pereda asam lambung gitu teman-temannya, ada aja sih ya. Kalian minta resepnya aja ke dokter, kalian cek dulu ke dokter, dan kalau misalkan dikasih obat, diminum dengan rutin obatnya gitu teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu. Dan ada juga teman-teman aslam yang di fasenya itu sulit sendawa, dan saya juga pernah mengalami di fase itu teman-teman ya. Di fase sulit sendawa kita itu kalau misalkan merasa kembung, merasa begah. Ada juga yang mengalami sulit sendawa, termasuk saya juga dulu gitu ya. Dan sebenarnya fase ini sebenarnya ada juga di fase sering sendawa, ada di fase sulit sendawa gitu teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam itu berfase ya. Kadang kita minggu ini di fasenya sering sendawa, kadang minggu besok kita ada di fasenya sulit sendawa. Saya mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk misalkan teman-teman yang berada di fasenya sulit sendawa, sama juga sih sebenarnya teman-temannya. Jadi kalian itu harus jaga pola makannya dulu ya. Terus juga sering minum air hangat pelan-pelan, jadi supaya terpicu gasnya teman-temannya. Jadi kalau misalkan sulit sendawa itu biasanya, ini pengalaman saya itu, kalau misalkan kita sering minum air hangat pelan-pelan itu biasanya akan sendawa gitu ya. Jadi terpicu gasnya menjadi sendawa. Ataupun kalau misalkan gasnya sudah di bagian perut bawah,
bagian usus gitu teman-temannya, itu biasanya menjadi buang angin gitu. Dan ada juga fase asam lambung GERD anxiety itu di fasenya sering buang angin, terus juga sulit buang angin gitu teman-temannya. Saya juga pernah mengalami di fase-fase seperti itu. Dan kalau misalkan kalian sulit buang angin, kalian kompres ya, kompres pakai air hangat, dimasukkan ke dalam botol kaca, digelinding-gelindingin di perutnya. Ataupun kalau misalkan sulit sendawa juga, saya sama penanganannya juga seperti itu, dan juga dipicu dengan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-temannya. Itu yang sering saya lakukan gitu. Semoga saja video ini bermanfaat buat kalian yang mengalami sensasi asam lambung GERD anxiety gitu, dan mudah-mudahan bisa juga menjadi motivasi bagi kalian gitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian mengalami sensasi seperti itu, tidak apa-apa teman-teman ya. Kalian itu akan sembuh, kalian itu akan membaik lagi gitu ya. Oke ya, jadi videonya singkat aja karena ini udah sore dan saya juga pengen istirahat, belum mandi teman-teman ya, belum makan juga gitu ya, ini pulang kerja. Oke ya, jadi semoga saja videonya bisa menjadi motivasi buat kalian ya, bahwa sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan itu sebenarnya hanya dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.